Suami sendiri juga nggak boleh ngambil itu. Kenapa? Anak masih di bawah usia 12 tahun. Aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul dan orang yang ngomongin bahwa kayaknya aku nggak kau tuh nggak layak deh lahir dari kandungan aku nyesel deh kalau lahir dari aku. Kayaknya itu nggak bisa di brainwash deh kata-kata itu. Bukan Bang Hotman maju sendiri atau dia lewat suaminya, bukan juga begitu. Salah dalam menempatkan kedudukan hukum. Kalau misalnya Bang Hotman mengaku, saya pengacara anak, ya salah yang begitu. Karena apa? Hak terhadap anak itu hak dari ibunya. Gitu. Jadi nggak mungkin lah seorang ibu kemudian menganiaya anak sampai mati, kan nggak mungkin. Paling nggak itu yang dirasakan anaknya. Paling nggak ya, apa yang dirasakan anaknya itu. Tapi kenapa mamanya seperti itu? Kan ada penyebabnya juga. Aku nggak membenarkan juga nih. Aku nggak benarin juga bahwa Serangan balik Aden Wong sebut Ami BMJ suka mabuk dan memukul anak. Siapa yang mengambil anak dari ibunya yang memang masih semuanya dalam tanggung jawab ibunya, di mana belum ada putusan pengadilan, itu bisa dipidana. Dan termasuk si yang ngambilin tadi, kita nggak tahu siapa kan, katanya pelakor kan, ya apalagi nggak punya hubungan. Yang pembantu aja ngambil juga nggak boleh, atau saudaranya si siapa yang masih punya hubungan darah juga nggak boleh kok. Suami sendiri juga nggak boleh ngambil itu. Kenapa? Anak masih di bawah usia 12 tahun. aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul dan orang yang ngomongin bahwa kayaknya aku nggak kau tuh nggak layak deh lahir dari kandungan aku nyesel deh kalau lahir dari aku. Kayaknya itu nggak bisa di brainwash deh kata-kata itu. One person as a father let her even have access to one of the kids. It's about getting my family out safe. My family is number one. Everything else is number two. Very tormenting time for the family. I heard some parts of it when I was in the room. And how many times can you hear a kid say this, and then you stop feeling hurt? It's very hurtful. Look, I didn't expect things to escalate like this because facts are facts, right? These are my kids. I work hard. I work very hard. I built something from nothing. But at the end of the day, everything I work for is for the kids. They have the best life they can have. They have the most wholesome life they can have. They hopefully do not have to go through the struggles I went through when I grew up with nothing. So everything we do is for the kids. Tapi secara psikologis itu udah melanggar kondisi-kondisi psikologi dari ibu. Artinya humanisnya nggak dipakai, etika humanisnya nggak dipakai oleh Bang Hotman. Kalau Bang Hotman melakukan itu, kalau melakukan opini-opini ya yang melegalkan seperti itu. Kalau bagi saya sih nggak legal itu. Yang punya hak itu ibunya menunjuk siapa pekerjaan. Bukan Bang Hotman maju sendiri atau dia lewat suaminya, bukan juga begitu. Salah dalam menempatkan kedudukan hukum. Kalau misalnya Bang Hotman mengaku, saya pengacara anak, ya salah yang begitu. Karena apa? Hak terhadap anak itu hak dari ibunya. Ketika kita mau ngakuin sebagai pengacara anak itu, ya kita harus bicara sama ibunya sebagai pengampu anak. Ibunya ngasih kuasa hukum perwalian, baru bisa. Kan yang punya hak ibunya. Suaminya juga belum punya hak itu. Anak di bawah umur, walaupun dia warga negara asing ya, tapi kan dia kejadiannya di Indonesia. Jadi ya rasanya ya yang salah yang sono. Juga sisi humanisnya, kemanusiaannya, lihat juga sisi psikologisnya, lihat juga bagaimana hukum yang berlaku. Ya apa wajar ada orang nggak dikenal mengambil anak orang, kan nggak wajar. Kriminal itu jangan dibela. Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api kan katanya kan. Aku tetap curiga sih, dan aku juga tetap nggak puas di situ sih, karena kan ada beberapa hal yang mungkin aku tanyakan, nggak bisa aku tanyakan karena keterbatasan. Mungkin dua-duanya punya alasan. Si anaknya juga ngerasa kesel juga kan karena ada alasannya. Jadi aku nggak menyalahkan dan tidak membenarkan keduanya. Aku juga berharap keduanya bisa duduk sama-sama sih menurutku. Bisa duduk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini sama-sama, karena apapun yang dirugikan itu adalah anak-anak mereka sendiri. Gitu. Jadi nggak mungkin lah seorang ibu kemudian menganiaya anak sampai mati, kan nggak mungkin. Paling nggak itu yang dirasakan anaknya. Paling nggak ya, apa yang dirasakan anaknya itu.
Tapi kenapa mamanya seperti itu? Kan ada penyebabnya juga. Aku nggak membenarkan juga nih. Aku nggak benarin juga bahwa si emaknya ini benar kayak gitu. Emaknya pasti benar. Aden Wong, pria asal Singapura, juga muncul setelah dituding memisahkannya dari keempat anaknya dan berselingkuh dengan penyanyi dangdut Tisha Ernie oleh istri sahnya, Ami BMJ. Aden Wong kini menyerang balik Ami BMJ dengan istri yang telah dinikahinya selama 16 tahun lamanya itu suka mabuk dan memukuli anak. Aden Wong mengaku baru mengetahui fakta ini pada penghujung tahun 2023. Akhir tahun lalu bulan Oktober itu hal yang sangat besar, anak-anak ketakutan. Aku Aden Wong dalam podcast kanal YouTube Dr. Richard Lee. Dia mengaku mendapat cerita ini dari anaknya pada saat Ami tidak ada di rumah, ada di Korea. Anaknya jadi berani bercerita ke Aden Wong karena ibunya tidak ada di rumah dan anaknya merasa aman. Saya pertama kali mendengar tentang hal ini sangat shock. Oh Tuhan, aku Aden Wong. Saat akan melahirkan anak keempat, pria yang kehilangan pekerjaannya pimpinan sebuah perusahaan multinasional gara-gara heboh munculnya kabar perselingkuhan dengan Tisha Ernie membuat kesempatan dengan Ami. Dalam kesepakatan tersebut, Aden Wong meminta AMY BMJ meninggalkan rumah setelah selesai melahirkan anak keempat dan tinggal di apartemen. Karena kalau tidak, anak-anak tidak bisa sembuh dan aku memintanya pindah ke apartemen. Aku bilang ke dia, rawat bayi dengan baik, tumbuhkan jiwa keibuanmu, dan aku berikan dia kartu kredit tak terbatas, akunya. Aden Wong, pria asal Singapura, juga muncul setelah dituding memisahkannya dari keempat anaknya dan berselingkuh dengan penyanyi dangdut Tisha Ernie oleh istri sahnya, Ami BMJ. Aden Wong kini menyerang balik Ami BMJ dengan istri yang telah dinikahinya selama 16 tahun lamanya itu suka mabuk dan memukuli anak. Aden Wong mengaku baru mengetahui fakta ini pada penghujung tahun 2023. Akhir tahun lalu bulan Oktober itu hal yang sangat besar, anak-anak ketakutan. Aku Aden Wong dalam podcast kanal YouTube Dr. Richard Lee. Dia mengaku mendapat cerita ini dari anaknya pada saat Ami tidak ada di rumah, ada di Korea. Anaknya jadi berani bercerita ke Aden Wong karena ibunya tidak ada di rumah dan anaknya merasa aman. Saya pertama kali mendengar tentang hal ini sangat shock. Oh Tuhan, aku Aden Wong. Saat akan melahirkan anak keempat, pria yang kehilangan pekerjaannya pimpinan sebuah perusahaan multinasional gara-gara heboh munculnya kabar perselingkuhan dengan Tisha Ernie membuat kesempatan dengan Ami. Dalam kesepakatan tersebut, Aden Wong meminta AMY BMJ meninggalkan rumah setelah selesai melahirkan anak keempat dan tinggal di apartemen. Karena kalau tidak, anak-anak tidak bisa sembuh dan aku memintanya pindah ke apartemen. Aku bilang ke dia, rawat bayi dengan baik, tumbuhkan jiwa keibuanmu, dan aku berikan dia kartu kredit tak terbatas, akunya.